agama ini akan berpotensi merusak agama nenek moyang mereka, merusak kepentingan politik mereka, merusak kepentingan ekonomi mereka bahkan. Jadi ini sangat krusial nih, Al-Quran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu datang dan menantang terkait dengan persoalan yang mereka itu paling menjadi passion mereka, yakni sastra, gitu. Hingga itu tadi sampai muncul mustahil ini itu berasal dari lingkungan manusia gitu. Oke. Jadi tools untuk menguji ini masih ada ya. Yang pertama ilmu sejarah, bahwa peristiwa tadi itu real ada. Kalau dikatakan itu sumbernya satu dari Arab, enggak juga. Kenapa? Karena Arab kala itu plural, bahkan ekstrim. Yang sarana bahasa formal, Al-Quran masih bahasa Arab masih terjaga, gitu. Ini kos-kosan beneran ya? Suara goro ya? Iya. Mohon maaf ya kalau asli ini kos-kosan. Suara orang kamar mandi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan kita di Posko Kesadaran, podcast kos-kosan kesadaran. Para poskowan dan poskowati. Ya. Bajunya nggak ganti, Mas? Iya, sebenarnya masih sama nih tag-nya malam ini juga, tapi untuk part selanjutnya. Baik, jadi sebelumnya kita udah bahas ya Pak Tito di sini dan Kang Apri ya, dalam diskursus kita terkait dengan ini Pak. Kita mulai masuk terkait bagaimana ya, membuktikan ya, satu agama ya, atau informasi yang diklaim sebagai sesuatu yang datang dari Tuhan itu benar adanya gitu loh. Ya. Yang batu uji ini itu bisa kita gunakan, misal kita menggunakan kata objektif ya, secara objektif baik ke agama Islam maupun agama-agama yang lain. Gitu. Karena itu tadi, ini persoalan penting ya. Jadi setelah kita berhasil menemukan ya, bahwa dunia ini ada yang menciptakan gitu loh. Nah, cuma pertanyaan terus kan, yang menciptakan itu mana dia gitu loh ya. Karena diskusi kita sebelumnya kan terkait dengan perbuatan. Apa perbuatan kita itu kalau tadi ya jalurnya empirisme ya, nggak berpakaian pun nggak apa-apa. Iya, nggak ada standar moral tertentu gitu loh. Asal tadi ya bisa memberikan kemanfaatan gitu loh. Ya. Nah, cuma persoalannya kan ini bukan sekedar layak tidak layak gitu loh, manfaat atau tidak manfaat, tapi benar atau tidak menurut yang diperintahkan oleh pencipta gitu loh. Nah, sekarang kita nguji itu, Pak. Oke. Sulit ya, Mas? Ya, disclaimer dulu nih. Yeah. Kita udah membahas sebelumnya tentang Tuhan, tapi lebih dari itu sebenarnya yang kita bahas adalah sampai pada taraf metode berpikir, dan kita sampai pada kesimpulan bahwa metode berpikir yang benar itu tidak terbatas pada metode ilmiah, gitu. Sehingga disclaimer, apa yang mungkin akan kita diskusikan benar memang tidak memenuhi standar metode ilmiah. Cuman dalam pengertian saintisme ya, tadi. Dalam pengertian sains. Tapi kita akan menunjukkan atau berusaha menunjukkan bahwa ini adalah satu hal yang masuk akal. Artinya masuk akal itu semuanya berdasarkan pada bukti yang akal itu mampu untuk mengiyakannya, mampu membenarkannya. Kalau kita melepaskan dogma tentang kebenaran itu harus dengan metode ilmiah, dengan uji yang empirik, nah, tentu saja apa yang akan kita diskusikan ini dianggap sebagai mitos. Ya, tapi kalau kita mampu melepaskannya dan mengujinya secara rasional, termasuk dengan kaidah-kaidah yang ada, kaidah-kaidah rasional yang ada, kita akan mengakui bahwa ini adalah kebenaran. Gitu. Itu disclaimer ya. Gitu. Tapi sebelum itu saya ingin menjawab pertanyaan Tuhan yang mana gitu. Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Begini, meskipun kita katakan bahwa akal manusia itu mampu mendeteksi secara pasti tentang adanya Tuhan, tapi kita tidak bisa memastikan Tuhan itu seperti apa,
Ya, atau secara simple, naif kita katakan, kita tidak bisa mengatakan Tuhan itu namanya siapa. Nggak bisa. Ya. Yes, pokoknya ada zat lah. Ya, kita hanya bisa menyimpulkan ada di luar alam semesta yang meng-create, menciptakan dan memelihara, mengatur alam semesta ini. Pokoknya ada keberadaan sesuatu. Ya. Itu saja yang bisa kita simpulkan. Yang pasti, yang lain adalah bahwa yang ada di balik alam, yang mencipta dan mengatur alam itu pastinya adalah zat yang tidak bergantung pada sesuatu pun. Tidak bergantung pada sesuatu pun. Otomatis dia adalah zat yang selalu ada, tidak pernah mengalami proses muncul atau mengada, tidak pernah mengalami proses menjadi. Dan konsep ini masuk akal kan? Kenapa? Karena seandainya zat yang seperti ini tidak ada, alam semesta itu nggak punya gantungan. Ibarat rantai ya, rantai yang mengambang begini, rantai terbawah itu bergantung pada rantai atasnya bergantung pada rantai atasnya lagi, terusnya tidak berujung. Kita nggak bisa membayangkannya. Pasti dia bergantung pada sesuatu yang stabil dan tidak bergantung pada yang lain. Akhirnya harus kita bayangkan demikian. Gitu. Terus kan ada pertanyaan tuh. Kalau Tuhan itu Maha Pencipta, terus siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, itu tidak terpikirkan demikian, atau hal seperti itu tidak rasional ya. Karena yang kita maksud dengan Sang Pencipta adalah zat yang tidak bergantung pada sesuatu pun. Dialah yang menjadi asal muasal, dalam arti yang menciptakan segalanya dan tidak membutuhkan sesuatu pun sebagai penciptanya. Begitu. Bagi orang yang terbiasa dengan nalar empiris, ini tentu saja dianggap tidak masuk akal. Tapi kalau kita mau merenungkan kondisi alam semesta jagat raya yang saling bergantung itu, yang mungkin kalimatnya bukan merenungkan, Pak, memikirkan. Ya, memikirkan. Maka Tuhan yang seperti ini, yang tidak bergantung pada sesuatu pun, yang tidak pernah tidak ada, atau dalam bahasa agama itu bukan bahasa agama sih, bahasa para ahli kalam atau bahasa para teolog Islam itu adalah azali. Tidak berawal dan tidak berakhir. Itu. Dan konsep itu bisa kita bayangkan gitu loh. Bisa ditangkap akal kan. Walaupun aku kadang-kadang berpikir Pak, gimana sesuatu yang tidak berakhir. Cuman ya konsep ini ada karena kita mengenal batas, maka ya kita akan mengenal juga sesuatu yang tidak terbatas kan. Mana ada zat yang tidak berawal dan tidak berakhir? Ya karena kita hanya mengenal alam ini. Semua yang ada di alam itu ada awalnya dan ada sebabnya. Gitu. Sebabnya itu disebabkan oleh yang lain lagi. Begitu terus, tidak ada ujungnya. Baik, Pak. Nih teman-teman ya, ini kita podcast memang poskonya tempat berpikir. Jadi kalau kata siapa? Descartes itu apa? Kata Descartes, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kalau aku ada kalimat lain, Pak. Cogito espresso. Aku berpikir maka aku ngopi. Opo itu. Balik lagi Pak ke mana? Tadi ya, bagaimana kita membuktikan tadi ya, bahwa Tuhan ini sudah berbicara pada manusia gitu loh. Pembicaraannya itu yang mana gitu. Oke. Jadi Tuhan yang tidak berawal dan tidak berakhir ini tidak diciptakan oleh yang lain dan juga tidak menciptakan dirinya sendiri. Mustahil ya. Sesuatu menciptakan dirinya sendiri. Ini adalah zat yang transenden ya, di luar pengalaman manusia. Tapi begini, manusia memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan itu. Ada perkara-perkara fitrah yang menjadi
pertanyaan yang berkecamuk dalam jiwa manusia. Misalnya pertanyaan eksistensial tentang sejatinya saya ada ini untuk apa? Masa sih keberadaan saya cuman kayak apa tadi? Iklan YouTube. Cuman iklan YouTube lewat doang. Lewat di skip lagi. Cuma lewat di skip lagi. Atau ya tidak memiliki makna. Maka pertanyaan ini, apakah makna keberadaan saya? Ini adalah pertanyaan yang umum ya, yang coba dijawab oleh para filsuf ya. Jadi tidak ada anehnya mempertanyakan soal ini. Bahkan lazim. Kalau nggak tanya malah justru ini orang yang tidak berpikir gitu ya. Iya. Karena ibaratnya gini loh. Bukan kita ya. Ada orang yang bangun pagi hilang ingatan, nggak ada ingatan sama sekali. Apa coba yang menjadi pertanyaan yang berkecamuk di kepala dia kan gitu? Kok di sini aku? Iya. Paling dia akan tanya, aku ini siapa? Aku ini ada di mana? Aku ini dalam rangka apa? Tujuan saya apa? Kan begitu. Itu hal yang lazim. Ya, kalau tapi bagi empirisme saintisme tadi nggak dipikirin, nggak perlu. Jadi dia keluar, nikmati aja. Dia keluar di depan rumah ada warung bakso gitu, terus dia nggak punya uang, terus dia datang aja ke warung bakso itu, ternyata dia bisa bantu cuci piring, gitu, dan dia bisa dapat bakso di situ. Tiap hari dia begitu, ya, akhirnya dia hidup, udah nikmati hidup kayak gitu. Terus tukang baksonya punya anak perempuan, nikah sama tukang bakso itu, udah. Akhirnya tukang baksonya meninggal, dia mewarisi warung bakso gitu. Sesuatu yang wajar kan kemudian ketika kita menemukan hakikat asal dari mana, terus mempertanyakan, terus ngapain lagi nih? Nah, kalau orang yang nggak mempertanyakan itu ya kayak tadi itu. Padahal dia itu mahasiswa tadinya itu loh. Dia nggak bertanya, saya di sini sedang apa? Siapa hakikat saya? Tujuan saya apa? Dia itu aslinya mahasiswa di Jogja ini. Cuman karena dia hilang ingatan dan tidak memikirkan jati dirinya dan tujuan keberadaan dia, boro-boro kuliah. Dia nggak memikirkan itu gitu. Makanya dia gagal menjadi mahasiswa. Sekalipun dia jauh-jauh dari mana antum, Mas? Saya dari Riau. Dari Riau ke Jogja ini. Gara-gara hilang ingatan, ya misinya bubar. Dan tidak memikirkan jati dirinya, asal usulnya, tujuan untuk apa di Jogja. Dia hanya nemu tukang bakso, dia bantu cuci piring, bisa makan bakso. Tukang baksonya punya anak cantik, dia menikah di situ, mewarisi warung bakso. Orang-orang kehilangan kesadaran. Nah, itu kan sama seperti orang hari ini. Hidup di dunia ini nggak memikirkan jati dirinya, nggak memikirkan misi hidup dia, tujuannya apa. Dia main palas, main saham, kaya, umur 70 tahun, mati meninggalkan warisan segunung, diingat sebagai orang sukses. Apakah benar dia sukses? Apakah benar dia menyelesaikan misi hidupnya? Dia nggak memikirkan itu. Terserah, nanti mati ya mati. Iya, mati ya mati, udah. Nah, pertanyaan tentang itu adalah penting. Makanya siapa yang bisa menjawab? Untuk apa manusia hadir di dunia ini? Manusia tidak akan bisa menemukan jawabannya. Kalau dia percaya pada Tuhan dan telah tahu bahwa Tuhan itu ada berdasarkan bukti yang rasional, maka pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Tuhan. Itulah mengapa perlu adanya komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, kita masuk tuh, Pak. Komunikasi seperti apa yang kemudian disiapkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kan di depan kita, di hadapan kita nih, Al-Quran. Ya. Nah, apa yang menjamin ya, menjadi bukti Al-Quran ini benar-benar datang dari Tuhan gitu loh, untuk mengatur kehidupan manusia. Gitu. Hari ini kan banyak orang itu berangkatnya dari mana? Ya dari langsung ayat-ayat Al-Qurannya gitu loh. Ya. Bahwa di situ diterangkan ya, kemujizatannya, bahkan ada yang jalurnya itu makna-maknanya kan, bahwa ada banyak sains yang hari ini baru terbukti gitu loh, yang sebelumnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah ini salah satu, apakah ini bisa jadi bukti kuat gitu loh, bahwa ini datang dari Tuhan gitu loh? Sebenarnya telah menjadi kajian lama ya, dari banyak ulama
Bahkan sejak awal Islam sebenarnya. Sebagai contoh misalnya ada seorang ulama namanya Imamul Haramain, Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Beliau punya suatu kitab judulnya Ijazul Quran. Ijaz itu adalah suatu yang luar biasa yang melemahkan kemampuan manusia sehingga manusia tidak bisa menandingi ijaz itu. Nah, oleh karena itu manusia bisa menyimpulkan bahwa apa yang dihadirkan sebagai ijaz itu merupakan hal yang tidak hadir dari manusia. Ribet ya omonganku ya. Ijaz maksud yang mukjizat. Iya, mukjizat. Nah, sebelum itu, jadi ketika manusia berpikir bahwa saya membutuhkan petunjuk nih dari Tuhan yang tadi, yang menciptakan alam semesta tadi, untuk apa saya ada dan bagaimana saya harus menjalani hidup ini. Nah, itu kebetulan, bukan kebetulan sih. Pokoknya ada seorang laki-laki yang mengklaim bahwa dirinya itu membawa pesan dari Tuhan untuk menjelaskan itu semua bagi manusia gitu. Singkat kata namanya Muhammad. Sebelumnya juga ada ya, Isa, Musa dan lain-lain. Nah, tentu saja kita nggak bisa percaya begitu aja dong. Ya. Katakanlah seperti Abu Bakar As-Siddiq, teman beliau, tiap hari ketemu. Ibaratnya kalau bahasa kasarnya itu ya teman tongkrongan lah. Konco kental. Itu tiba-tiba dia bilang, Mas Abu Bakar, aku nabi. Tadi malam tuh saya ketemu malaikat gitu. Saya terima wahyu dari Tuhan. Kira-kira kalau kita jadi Abu Bakar gimana tuh? Mimpi kali sih. Apalagi Abu Bakar penganut saintisme ya. Enggak, beliau enggak. Ini mitos berguna. Ya pasti kita menuntut bukti dong. Mungkin enggak. Sehingga kalau dalam keyakinan Islam seluruh nabi itu membawa bukti yang rasional, yang menunjukkan bahwa dia memang benar-benar bisa dipercaya sebagai pembawa pesan dari Tuhan. Gitu. Nah, kalau Al-Quran kalau Muhammad, apa yang beliau lakukan untuk membuktikan bahwa beliau adalah benar-benar seorang nabi? Itu adalah dengan kalimat-kalimat ini yang disebut dengan Al-Quran itu. Jadi kalimat-kalimat itulah yang menjadi andalan Muhammad untuk membuka mata orang dan meyakinkan orang bahwa dia adalah seorang nabi. Gitu. Kalimat-kalimat doang. Nah itu kan hari ini kan jadi argumen tuh kan. Salah satunya kan begini Pak, bukan salah satu yang umumnya digunakan ya, bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditandingi gitu loh, ya, oleh bangsa Arab manapun gitu loh. Bahkan sejak zaman Rasul sampai sekarang gitu loh. Nah cuman pertanyaannya, kita minta diperdalam gitu loh Pak, ya. Sampai sejauh mana sih terus Al-Quran ini benar-benar tidak bisa ditandingi gitu loh. Jadi konteksnya dulu nih Mas ya. Hal ini tidak bisa dipahami dengan baik kalau kita nggak bicara konteksnya. Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di tengah-tengah orang Arab, ya, yang telah memiliki katakanlah agama sendiri. Ya, agama mereka adalah paganisme. Yang diwarisi turun-temurun ya selama ratusan tahun, dan mereka loyal dengan agama itu, mereka diuntungkan dengan agama itu, dan mereka tidak ingin ada orang yang merongrong agama tersebut dan memisahkan mereka dari agama nenek moyang. Gitu. Pertama. Kedua, ada keunikan ya, kalau di dunia modern itu orang-orang sangat gandrung bola misalnya ya. Gandrung bola, apa lagi? Misalnya apa itu? Gandrung One Piece. One Piece. Ya, Shiroda dianggap Pak, One Piece ini maha komik. Oh iya, gitu ya. Betul. Atau mungkin sains ya, teknologi lah, teknologi yang diagung-agungkan. Nah, di era itu
orang-orang Arab itu yang menarik, yang gayang gitu dalam bahasa Jawa itu adalah pertandingan sastra. Itu benar-benar dipertandingkan. Jadi sastra itu merasuk segenap aktivitas, ya. Orang jatuh cinta itu kalau orangnya hebat, dia bisa mengarang syair karena jatuh cinta. Melihat wanita cantik, dia karang syair. Dia sedih, karang syair. Dia marah, karang syair. Bahkan ketika dua pasukan berhadapan-hadapan, itu biasanya orang Arab tuh perang tanding. Satu lawan satu. Pukul-pukulan. Satu sampai ada yang mati baru perang gede gitu. Tapi sebelum ada perang tanding itu, perang syair dulu. Isinya apa? Isinya fakhr, memuji suku sendiri dan melakukan hijab, melakukan serangan, ejekan, bulian kepada musuh. Itu kalau kalah itu malu betul. Kalau kalah syair itu. Kalah syair malu betul. Gitu. Dan tiap tahun, tiap musim haji, mereka itu melombakan syair. Gitu. Berarti kayak Horek hari ini, Pak. Iya. Son Horek. Tanding-tandingan siapa yang paling kencang. Atau ada pertandingan apa ya? Pertandingan teknologi robotik misalnya. Gitu. Gitulah. Dan syair yang paling hebat itu diakui oleh semua suku. Lalu akan ditempelkan di Ka'bah. Nah, syair-syair yang ditempelkan di Ka'bah itu dikoleksi sampai hari ini bisa kita baca. Nah, namanya mu'allaqat. Syair-syair yang telah ditempelkan di Ka'bah itu. Jadi real itu sejarah bahwa bangsa Arab, bangsa yang sangat gandrung dengan sastra, dan itu keahlian mereka, prestis mereka. Gitu. Berarti kondisinya memang sastra ini sudah mendarah daging lah ya dalam kehidupan bangsa Arab. Ya, ibaratnya cekcok aja mereka pakai sastra gitu. Ya. Nggak dibikin istri sarapan, bikin sastra. Wah, istriku yang tercantik. Ya, mau perang aja sastra. Gitu. Nah, Al-Quran, Muhammad SAW membuktikan dirinya sebagai nabi itu dengan kata-kata yang diungkap melalui gaya bahasa yang sangat sastrawi, tapi melampaui sastra manusia orang Arab kala itu. Apa ya? Kita barangkali tidak memiliki cita rasa sastra Arab sehingga mungkin kita tidak bisa merasakan zauk atau cita rasa dari sastra Al-Quran itu kayak apa sih? Tapi kita bisa memahami fakta sejarah. Betapa persoalan sastra ini sangat krusial bagi orang-orang Arab. Ya, kenapa? Karena Muhammad ini datang dengan membawa agama baru, agama lama sebenarnya, tauhid. Cuman kala itu sudah rusak dan bagi mereka itu hal yang baru, tauhid itu. Yang agama ini akan berpotensi merusak agama nenek moyang mereka, merusak kepentingan politik mereka, merusak kepentingan ekonomi mereka bahkan. Jadi ini sangat krusial nih, Al-Quran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu datang dan menantang terkait dengan persoalan yang mereka itu paling menjadi passion mereka, yakni sastra. Gitu. Makanya sangat aneh kalau mereka tidak melayani. Pasti mereka tertantang untuk melayani. Pertama, untuk melindungi agama mereka. Kedua, untuk melindungi prestis mereka sebagai orang yang memiliki tradisi sastra yang tinggi. Gitu. Dan Al-Quran memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli. Jadi Al-Quran itu tahu mereka ragu gitu. Artinya kan berarti batu uji yang kita letakkan pertama untuk Al-Quran ini kan sebagai yang diklaim sebagai wahyu dari Tuhan kan, perintah dari Tuhan itu pertama yang kita lihat kan kepastiannya dulu tuh, bahwa kepastian yang bisa diterima oleh akal kita, dalam artian bahkan di sini terlibat cara empirik kan, dalam artian dia itu berbahasa Arab gitu.
ini kan tidak ditolak dan bisa di apa istilahnya masukin di lab kan, dilihat ilmu ngomong berbahasa Arab. Ya, itu ilmu filologi namanya. Nah, kemudian dari yang pasti ini berarti diuji kan, yang membedakan dia dari sastra Arab yang lain itu apa gitu. Kekuatannya sehingga itu tadi sampai muncul mustahil ini itu berasal dari lingkungan manusia gitu loh. Jadi tools untuk menguji ini masih ada ya. Yang pertama ilmu sejarah. Bahwa peristiwa tadi itu real ada. Kalau dikatakan itu sumbernya satu dari Arab, enggak juga. Kenapa? Karena Arab kala itu plural. Bahkan ekstrim. Yang satu itu Islam mendakwahkan agama baru. Apa itu namanya? Tauhid. Sedangkan yang lain adalah orang-orang pagan. Dan mereka bermusuhan. Bahkan ada Romawi juga masih kuat ya, di sebelah utara. Jadi real ini informasi ini benar-benar valid. Dalam bahasa tradisi periwayatan Islam ini disebut sebagai berita yang mutawatir. Ya. Berita, wah ini kalau dijelaskan lama. Intinya transmisi rangkaian penyampai beritanya itu banyak gitu. Dan ini sebenarnya orang paham empirisme atau saintisme juga menerima cara berpikir ini kan bisa diuji kan. Mereka juga kan selama ini misal kayak Tan Malaka menguji menggunakan beberapa hukum kan dia nggak langsung ketemu sama Darwin kan. Dia kan pakai mekanisme tertentu bahwa ini memang ditulis Darwin gitu kan. Ya, peristiwa-peristiwa itu jauh lebih bisa diuji valid dibanding peristiwa-peristiwa di zaman katakanlah Yunani atau Romawi gitu. Gitu. Itu peristiwa sejarahnya. Yang kedua toolsnya adalah filologi. Kajian-kajian tentang manuskrip Al-Qur'an. Kemudian kajian tentang sastra itu sendiri. Yang uniknya adalah bahasa Arab dengan sastranya hari ini terpreservasi. Iya. Jadi beda dengan bahasa-bahasa yang lain. Sejak bahasa Arab itu menjadi bahasa Al-Qur'an, keaslian atau stabilitas bahasa Arab itu relatif dipertahankan. Nah, ini diakui oleh ahli-ahli bahasa. Stabilitas bahasa Arab. Jadi tentu saja ada tatawur atau ada proses evolusi pada ranah tertentu. Misalnya pada ranah pergaulan sehari-hari yang disebut dengan bahasa amiyah memang terjadi. Tapi pada ranah bahasa formal Al-Qur'an masih bahasa Arab masih terjaga gitu. Ini kos-kosan beneran ya. Suara ngoro ya. Iya. Mohon maaf ya kalau asli ini kos-kosan. Suara orang kamar mandi. Lanjut. Ini yang tidak dimiliki oleh podcast yang lain. Orang kan noise itu sebisa mungkin dihilangkan kan. Nah, ini justru kita expose. Mungkin. Gitu. Nah, sehingga sastra Al-Qur'an itu masih bisa diuji. Ada orang-orang yang masih memiliki cita rasa bahasa yang dapat mengagumi uslub ya dalam bahasa mereka itu. Jadi Al-Qur'an itu keistimewaannya adalah pada gaya pengungkapan ya, atau yang disebut dengan uslub. Gitu. Apa itu? Pemilihan kata, kemudian cara merangkai kata dalam kalimat sehingga menghadirkan makna. Itu menghadirkan kesan yang sangat dalam melalui bunyi-bunyi suara yang dikeluarkan, kemudian kesan-kesan makna yang dihadirkan, dan juga irama yang dihasilkan. Intinya orang Arab sangat terkesima dengan itu, dan dalam kenyataannya kekuatan makna dan kekuatan uslub atau gaya bahasa yang digunakan itu membuat orang Arab takjub dan tidak mampu melayani tandingan Al-Qur'an. Tantangan Al-Qur'an. Kalau yang sebetulnya kan itu kan terkonsentrasi di Jazirah Arab gitu ya. Apakah kemudian proses komparasi itu
juga dilakukan gitu untuk apa namanya bahasa-bahasa yang ada di luar Jazirah Arab gitu. Ya, memang begini. Karena Al-Quran itu berbahasa Arab, karakter dari kemukjizatan Al-Quran memang berkaitan dengan bahasa Arab itu sendiri. Jadi komparasi antara bahasa Al-Quran dengan dengan karya berbahasa Arab yang lain itu tidak tertandingi. Begitu. Tapi ini bukan klaim toh, Pak. Ya itu tadi, bahwa orang Arab itu punya kepentingan untuk menandingi Al-Quran, untuk mengalahkan Al-Quran, itu setidaknya datang dari dua sisi. Pertama, prestis mereka sebagai orang yang menguasai bahasa Arab dengan gaya sastranya yang tinggi. Kompetensi. Kemudian kepentingan mereka untuk mematahkan Al-Quran. Kenapa? Karena gini, Al-Quran itu membuat istri mereka itu menentang agama nenek moyang. Jadi kata siapa namanya? Waraqah bin Naufal, Al-Quran ini memisahkan antara istri dengan suaminya, antara budak dengan tuannya, antara anak dengan bapaknya. Begitu krusial sekali untuk mengalahkan Al-Quran ini. Oh, justru kan begini. Tadi mungkin lanjut pertanyaannya Kang Apri kan, terkonsentrasi di Jazirah Arab ya. Misal nanti akan ada pertanyaan begini Pak, dan aku coba jawab sendiri juga ya. Misal berarti Al-Quran itu nggak bisa dong dibuktikan oleh orang-orang selain berbahasa Arab gitu loh. Berarti dia sifatnya tidak universal jadinya. Maka ada ungkapan tadi kan, ini agamanya orang-orang Arab gitu loh. Nah, cuman kan harusnya pertanyaannya jadi justru ini jadi kunci kan. Misal ada tadi bahwa manusia itu tidak terbatas tadi akalnya kan, bisa melampaui. Kalau ini dianggap mitos gitu loh. Harusnya ya dilampaui dia. Kalau dia itu kan mustahil kan, sesuatu itu sains ini masa nggak bisa sih melampaui sekedar bahasa kan. Berarti tinggal mereka pelajari bahasa Arab kemudian buat yang setara atau melebihi. Betul. Tapi faktanya hari ini nggak ada yang, mungkin sudah banyak yang berupaya ya, cuman tidak bisa melampaui itu gitu loh. Harusnya itu menundukkan mereka gitu loh. Cuman itu tadi ya. Ya mereka padahal satu sisi yang menganggap mereka pintar gitu loh. Akal itu tidak terbatas. Ya coba ini ada tantangan ini dari yang mengklaim utusan Tuhan gitu loh. Sains itu terbatas. Terbatas di mana? Ya terbatas pada usaha kita kan ya gitu. Kalau kita usaha ya kita nanti akan terus meluaskan sains kan gitu. Nah, termasuk bahasa Arab ya kalau dikatakan itu terbatas pada orang-orang yang berbahasa Arab. Nah, Anda sendiri itu bisa belajar bahasa Arab. Dan kalau mau serius bisa memahami letak kekuatan dari bahasa Al-Quran. Artinya tugas penting. Nah, ini kasih tugas ke teman-teman Malaka Project. Ya. Coba ini ya, datangkan Al-Quran yang setara. Supaya ini kan kita kan mengajukan bukti tadi kan, bahwa Tuhan ada. Kemudian kita mengajukan bukti kan, bahwa Al-Quran itu tidak tertandingi gitu loh. Ya. Sebagai kekuatan dia itu datang dari yang maha tadi gitu loh. Tinggal patahkan kan bukti ini gitu. Artinya begini, kalau tidak bisa dikatakan menanggapi tantangan Al-Quran dengan serius, kalau belum benar-benar mempelajari bahasa Arab. Jadi orang yang sekedar memahami bahasa Arab setengah-setengah atau sekedar bisa baca kitab doang, ya, tapi tidak mendalami sastranya, atau barangkali orang yang sama sekali tidak mengerti bahasa Arab, sejatinya komentarnya akan sangat dangkal. Apa tuh antum? Komentarnya akan sangat dangkal. Apa tuh wazan tuh antuna. Nah, itu sangat itu sangat kecil sekali. Sastra Arab jauh lebih dari lebih kompleks dari itu, karena sekarang kan lebih keren kan which is ya. Pokoknya kalau bahasa Inggris pintar lah. Bahasa Arab itu banyak tantangannya ya. Karena ada panjang pendek, kemudian interaksi antar huruf. Ya. Dan lain-lain, dan warna suara tanpa kehilangan makna tuh Pak. Iya. Jadi tantangan rintangan untuk menghasilkan satu karya sastra yang baik di dalam bahasa Arab itu jauh lebih sulit. Ya, jauh lebih sulit. Karena ada faktor ilmu suara itu apa namanya, saya lupa. Ya, dalam bahasa itu ada cabang ilmu yang mempelajari tentang semiotik, warna suara, bukan? Warna suara. Saya lupa namanya. Kemudian uniknya dalam bahasa Arab ada idgham, ada gunnah, ada panjang pendek, kemudian dan lain-lain lah. Itu
Itu semua menjadi rintangan-rintangan tertentu untuk menghasilkan suatu karya sastra yang bagus. Dan Al-Quran itu bagi orang yang tahu, saya sendiri tentu saja tidak terlalu mendalam ya. Tapi jangan kan S2-nya studi Quran dan hadis. Tapi cukup mendalam itu Pak. Jangan merendah gitu Pak. Jadi beliau ini ya, uniknya ya. Jadi tadi ngomong sains, beliau itu lulusan UGM, apa teknologi? Ada deh. Iya, berhubungan teknologi pengembangan peternakan. Jadi hubungannya masih ada teknologi biologinya lah ya. Kemudian S2-nya studi Quran dan hadis. Polimat lah. Beliau ini seorang polimat. Saya juga Pak polimat Pak. Nggak ditanya nih. Lanjut Pak, tadi Pak. Saya mana tadi? Bahwa kekuatan Al-Quran itu tadi dari termasuk tantangan-tantangannya itu gitu loh. Jadi misalnya ya, ada cabang ilmu dalam Al-Quran yang khusus mempelajari bagaimana agar kata-kata kita itu ringan diucapkan. Ya, karena kata-kata yang dipilih, ya rangkaian kata yang dipilih antara kata nomor 1 dengan nomor 2 itu menghasilkan interaksi huruf yang enak, ya tidak belibet, gitu. Nah Al-Quran itu lolos itu, rangkaian hurufnya enak, kayak gitu. Sebentar ini semakin besar ini horor ini, tolong geser dikit dia. Kemudian nada ya, yang dihasilkan dari panjang pendek, idgham, gunnah, ikhfa itu menghasilkan naghum istilahnya. Bukan nada ya, apa sih? Irama yang enak. Makanya dan itu bisa setiap orang bisa beda gitu. Jadi semuanya enak. Makanya antum lihat tuh kori-kori itu. Enak banget itu kalau bisa membunyikan itu. Tapi si A, si B, si C itu beda-beda lagunya. Jadi jangan bilang itu cuma lagu kayak lagu Malaysia. Antara Malaysia dengan Indonesia katanya sama tapi dicengkokkan berbeda. Bukan sekedar itu. Karena apa? Karena ada aturan tadi tentang panjang, pendek, gunnah, ikhfa, idgham, iqlab dan lain-lain. Punya makna sendiri-sendiri. Punya makna dan dari segi rasa itu akan sesuai dengan maknanya. Ya, misalnya kalau itu tantangan Contohnya Pak, coba. Pak ini sulit ya, karena saya juga bukan pakar ya. Datangkan pakar insya Allah. Ya, Ini sebaiknya datangkan pakar tentang ini. Ya kan kerangka berpikirnya dulu. Iya. Ujinya kan. Jadi kalau mengemukakan ayat tentang neraka misalnya menggunakan kata-kata yang tegas dan terkesan berat di telinga, dengan kenikmatan surga itu halus, ringan, menimbulkan ketenangan dan seterusnya. Mungkin orang akan menganggap itu kan biasa. Dewa 19 juga bisa. Sekali lagi ya tidak bisa berkomentar kecuali telah mendalami bahasa Arab. Itu kira-kira demikian. Baik, jadi itu ya teman-teman ya. Poskawan dan poskawati ya, terkait dengan bagaimana kita membuktikan kita itu butuh akan Rasul tadi Pak ya, untuk menyampaikan inilah ya ungkapan-ungkapan ya, aturan-aturan dari Sang Pencipta tadi gitu loh. Nah kemudian representasinya itu ya Al-Quran tadi ya. Nah kemudian kita uji tadi apa yang pas dari Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah hari ini ya, memang Al-Quran sendiri kemudian baru kita ngerujuk kan, juga menantang ternyata gitu loh. Datangkan yang serupa kan. Nah ternyata kan berapa 13 abad dan mungkin miliaran orang Arab yang berbahasa Arab sudah lahir ya. Saya kan kalau orang Arab mampu pasti sudah lama Islam ini nggak laku. Ya karena mereka ahli bahasa Arab dan mereka punya kepentingan untuk mempertahankan agama nenek moyang. Dan ini Pak, dan tepat nggak ungkapanku? Ungkapan itu wujud gitu loh. Aturan-aturan itu mampu wujud bahkan sangat luas kan. Walaupun ini bukan ini ya, nggak otomatis kan menjadi kekuatannya Al-Quran itu gitu loh. Tapi itu tadi kok dia mampu mewujud dalam sistem kehidupan itu loh. Ya itu salah satu indikasi. Ya. Baik itu Kang Apri, ada yang mau ditebalkan mungkin ya terkait dengan ini ya. Nah ini penting menurut kita ya.
tadi karena standar moral, standar perbuatan hari ini yang itu tadi kembali ke cara berpikir yang sangat materialistik, ya, sangat lepas dari apa istilahnya kebenaran aturan yang datang dari Tuhan gitu loh. Yang kita di episode-episode sebelumnya kita sudah cukup mendalami itu, ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau berdebat langsung karena kita memang kita nih abang-abang nongkrong yang suka debat apalagi di atas jam 12 malam kan. Tapi ini penting tadi ya, karena tadi obrolan di atas jam 12 modelnya begini. Karena penting tadi itu ya, kehidupan ini apakah hanya sekedar tombol skip di YouTube ya, atau memang tadi kita perlu mencari makna kan dalam hidup ini ya. Nah, ternyata tadi ya tidak ada yang lebih baik kemudian ya dalam hidup ini kecuali kita mengetahui jawaban utuhnya kan, puzzle hidup ini akan dibawa kemana, Pak? Apakah kita ini hanya sekedar hidup untuk menghabiskan waktu menunggu datangnya kematian tanpa makna sama sekali? Baik, itu ya teman-teman. Insya Allah nanti di part selanjutnya ya kita akan bawa lagi ya satu obrolan ya tentang cara berpikir apa sih yang kita perlukan untuk mengembangkan kehidupan hari ini ya Pak. Ya, khususnya tadi ya menghadapi Indonesia emas gitu. Nah, maka kita perlu memang membangun generasi yang tidak hanya sanggup mengelola kehidupan hari ini ya, tapi yang lebih perlu lagi tuh ini dilakukan dengan benar dan sesuai kehendak yang menciptakan dunia. Benar nggak Pak? Bahkan bukan hanya untuk kehidupan dunia. Iya. Kehidupan setelah dunia. Baik, itu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Terima kasih Kang Apri, Pak Tito. Salam lagi karena salam ya, sebelum kita tutup ya. Setelah ini tag lagi ya? Iya, nanti kita akan cari tema yang menarik lainnya ya, yang memang perlu untuk kita jawab ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.